Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersihkan wudunya Bapak. Wudunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat berjumpa di di pekan hari ini, di hari Kamis pada pagi hari yang sekitar 2 jam lalu kita masih bersahur ya. 3 jam yang lalu ya kita masih bersahur, dan sekarang sudah bertemu lagi di Fatwa TV untuk bertemu di dalam live interaktif, program live interaktif Jalan Lurus ya, seperti ya, Jalan Lurus Akidah bersama Al-Ustadz yang guru kita sama-sama di sini, yaitu Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz juga sudah meluangkan waktunya dan Alhamdulillah juga sudah tergabung bersama kita nih pagi hari ini. Beliau posisi kalau tidak salah ada di kota di Pandeglang ya, Pandeglang Jawa Barat ya, Pandeglang Jawa Barat Serang begitu ya. Nanti kita akan sapa. Oh ya, Jawa Barat tentunya, Banten itu. Baiklah, diprotes sama teman saya. Banten katanya. Taib. Kemudian hari ini saya umumkan bahwa kembali kayak umumkan yang berkali-kalinya, ada 2 line telepon yang bisa untuk bertanya kepada Ustadz Abdullah Roy di pagi hari ini. Ada 2 line. Pertama, line interlokal biasa yang dulu sudah kita mulai, yaitu 021 212 32 333, dan yang kedua line telepon WhatsApp call. Nah, ini lebih murah biasanya. Ya, lebih murah insya Allah. Ya, kemudian nomornya adalah 0821 7000 6087. Itu nanti ada di atas kepala saya tuh nomornya, insya Allah seperti itu bisa dihubungi. Dan sebelum menghubungi, catat dulu dong ya nomor WhatsApp-nya, di save ya, maksudnya di save di nomor handphone masing-masing. Dan ketika nelpon tolong cari sinyal yang bagus, bergeser ya di dekat jendela atau dekat udara bebas begitu, sehingga suaranya jelas, ustadznya juga dengarnya jelas gitu ya, tidak terganggu putus-putus begitu ya. Barakallahu fik. Dan kemudian kami mengajak semua pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini, baik itu pun live ataupun rekamannya, kami mengajak untuk bisa ta'awun dakwah ya, untuk bisa memanfaatkan yang peluang yang kami berikan untuk ta'awun dakwah bersama dakwah Islam bersama Fatwa TV di nomor rekening yang tertera di layar seperti ini. Nah, itu dia nomor rekeningnya. Semoga bisa ditindaklanjuti. Kami tunggu kabar baiknya ya. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar lagi, sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazuna, Ustaz Roy. Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam. Sehat Pak Pongki? Alhamdulillah. Kami senang sekali, bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktunya di tengah waktu kesibukannya bersama berapa anak? 9 anak antum. Masya Allah, bersama kegiatan kampus antum, ada STDI, ada di Pandeglang. Masya Allah. Aduh, kalau saya jadi antum udah setiap hari kerokan Ustaz. Wah, Masya Allah, di tengah kesibukan masih rela diganggu pagi-pagi tuh pemirsa sama kita dan Ustaz setiap duduk di bangkunya dan menjawab pertanyaan yang masuk di Fatwa TV ya, dimanfaatkan dong ya kalau gitu ya. Nah Ustaz, kami ingin sekali dan kami meminta dan membiasakan diri untuk meminta nasihat dari antum, juga barangkali peringatan untuk kami semua di sini. Semoga peringatan ini insya Allah bermanfaat untuk kami semua di sini. Tafadhal masyaallah ya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Masih kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kesehatan untuk menambah amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadapi pertemuan dengan Allah SWT di hari kiamat. Dan kita akan memasuki bersama insyaallah
10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan di sana ada amalan yang kita semuanya didorong untuk mengamalkan amalan tersebut di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu al-i'tikaf. Dan dahulu Nabi SAW setiap tahun di bulan Ramadan beliau melakukan i'tikaf. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Dahulu Nabi SAW melakukan i'tikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai Allah SWT mewafatkan beliau. Menunjukkan bahwasanya amalan ini setiap tahun dilakukan oleh Nabi SAW. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelah itu setelah beliau meninggal dunia, maka para istri beliau melakukan i'tikaf. Maksudnya adalah di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Bahwa yang pertama, i'tikaf adalah sunnah muakkadah. Buktinya Nabi SAW melakukannya setiap tahun. Kemudian yang kedua, bahwasanya i'tikaf ini disyariatkan untuk laki-laki maupun wanita. Buktinya istri-istri Nabi SAW setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka melakukan i'tikaf. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Dia harus ada izin dari walinya. Kemudian yang kedua adalah aman dari fitnah. Dan di antara maknanya tempat yang digunakan untuk i'tikaf ini adalah tempat yang aman. Tidak dikhawatirkan seorang wanita ketika beriktikaf di tempat tersebut mudarat atas dirinya. Bahkan di sana ada dalil dari ijma' yang menunjukkan tentang disyariatkannya i'tikaf. Dinukil dari Al-Imam An-Nawawi, kemudian juga Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain, dinukil dari mereka tentang ijma' kaum muslimin tentang disyariatkannya i'tikaf ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mendorong diri saya sendiri, keluarga, dan yang mendengar apa yang saya ucapkan, bersama-sama kita menghidupkan 10 hari yang terakhir dengan melakukan i'tikaf di masjid-masjid Allah. Dan tentunya yang paling utama adalah dilakukan di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Tapi barang siapa yang tidak dimudahkan dan belum dimudahkan untuk melakukan i'tikaf di masjid-masjid yang memiliki keutamaan khusus tersebut, maka bisa melakukan i'tikaf di masjid di tempat dia berada atau tempat dia berdomisili untuk mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah SWT bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya orang yang beribadah di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah SWT. Antum membaca Al-Quran di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah SWT, seakan-akan antum membacanya lebih dari 1000 bulan. Antum melakukan sholat malam di malam tersebut dilipat gandakan oleh Allah, seakan-akan antum melakukan sholat malam tersebut selama 1000 bulan atau lebih banyak daripada 1000 bulan. Dan ini adalah tentunya kesempatan yang emas. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya
malam Lailatul Qadar tidak diberitahukan kepada kita kapan terjadinya. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Kemudian seseorang selama 1 tahun berusaha untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Selama 1 tahun. Tiap hari dia beriktikaf di masjid dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keutamaan malam tersebut. Ya. Maka beliau mengatakan ini bukan sesuatu yang sia-sia. Artinya lumrah. Dia melakukan yang demikian karena memang pahalanya yang sangat besar. Karena 1000 bulan ini 83 tahun. Ya. Jadi seandainya dia beriktikaf selama 1 tahun penuh demi untuk mendapatkan malam itu, maka itulah yang seharusnya dia lakukan. Lalu bagaimana dengan rahmat dan kemudahan dari Allah SWT? Allah beritahukan bahwasanya malam tersebut di bulan Ramadan. Itu pun dipersempit lagi di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Yeah. Bukankah ini adalah kemudahan yang sangat mudah yang Allah SWT berikan kepada kita? Allah ingin merahmati kita, Allah ingin supaya kita memiliki pahala yang melimpah sehingga datang kepada Allah SWT di hari kiamat dalam keadaan kita memiliki timbangan amalan yang berat, yang dikatakan oleh Allah SWT bahwasanya barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka mereka adalah faulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya untuk menghidupkan sunnah ini dan memberikan karunia kepada kita untuk bisa menemui malam tersebut dan melakukan berbagai amal ibadah di malam Lailatul Qadar. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Masalah seperti itu ya Ustaz. Jadi ternyata udah Allah sudah di press ya Ustaz ya, waktunya udah dikasih banyak diskon istilahnya, banyak kemudahan ya Ustaz ya. Nah. Cuma di 10 hari terakhir gitu. Masa nggak bisa gitu. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah kita sama-sama ya pemirsa diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah untuk bisa melalui ini dan menjalani itikaf, memanfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini sudah ada telepon masuk nih katanya. Nah, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Ibu Ika di Sumatera Utara, silakan. Ya, maaf ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu Ika, suaranya lebih keras lagi Bu. Maaf, Ibu Ika suaranya lebih lantang lagi ya, lebih keras lagi suaranya. Ya. Silakan Ibu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah kita kalau berzikir, berselawat itu harus dalam keadaan berwudu? Itu aja yang mau saya tanya. Berzikir. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Ika. Ya, Ustadz silakan. Baik. Berzikir kepada Allah SWT adalah termasuk amal ibadah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya zikir ini adalah sebaik-baik ibadah. Dan apakah disyaratkan seseorang ketika berzikir dalam keadaan suci? Maka jawabannya tidak disyaratkan. Tapi ini adalah sesuatu yang diutamakan. Dahulu Nabi SAW senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Dan beliau juga senantiasa menjaga wudunya. Sehingga kalau seseorang bisa berzikir dalam keadaan suci, tentunya ini adalah yang lebih utama dan lebih besar pahalanya. Tapi seandainya dia ingin berzikir dalam keadaan tidak suci, maka tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya, seperti itu ya, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya seperti itu Ibu Ika ya. Jadi tidak diwajibkan untuk berwudu ya dalam berzikir ya, barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Jadi sudah diringankan sama Allah ini. Kemudian kita sepertinya bisa masuk pertanyaan pertama, betul ya teman ya? Pertanyaan pertama dari website. Nah, dari telepon lagi tuh. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah dimanfaatkan betul-betul nih sepertinya. Coba kita sapa dulu ya.
Sebentar. Ya, ya sebentar. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, kan kalau dosa gibah ini Pak, kadang-kadang kita sudah lupa gitu berapa tahun lamanya, berapa orang, kadang-kadang kan namanya juga udah lupa. Ya, Ibu Yumi, maaf Ibu. Ya. Ibu, coba pertanyaannya Ya. diulang dari awal Bu, karena ini udah masuk tengah-tengah. Ibu, pertanyaan ulang lagi Bu ya dari awal. Silakan Ibu, diulang dari awal ya pertanyaannya ya. Silakan. Salam dulu sama ustadznya. saya mau bertanya masalah dosa gibah Pak. Ini menurut Bapak apakah cuma hanya dengan membaca doa kifarat kita udah bisa diampuni, apa harus minta maaf kepada yang bersangkutan yang kita gibahi? Ya, itu ya Bu ya pertanyaannya ya tentang gibah. Cukup Ibu? Iya. Ya. Terus yang keduanya, bagaimana kalau orangnya yang kita gibahi sudah meninggal, gimana caranya meminta maaf? Baik. Udah gitu aja. Iya, Ibu. Makasih. Ya, silakan teleponnya ditutup, nanti didengarkan di televisi atau di channel kami ya Bu ya. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Ibu Yumi ya. Tafadhol Ustaz. Iya. Baik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, dosa ghibah adalah termasuk dosa besar. Di sana ada ancaman yang keras bagi orang yang melakukan ghibah. Dan cukuplah Allah SWT di dalam Al-Quran mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudara kalian yang dalam keadaan dia sudah menjadi bangkai? Tentunya tidak ada di antara kita yang melakukan demikian. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sehingga di sini seorang muslim dan juga muslimah sangat takut dengan dosa ghibah. Dan ini adalah bagian dari kezaliman yang akan diqisas. Seseorang di hari kiamat akan didatangkan orang yang terzalimi, akan didatangkan orang yang menzalimi, dan akan diqisas di antara mereka. Hingga seorang penduduk surga tidak akan masuk surga kecuali sudah diqisas, dan seorang penduduk neraka tidak akan masuk neraka kecuali sudah diqisas di dalam kezalimannya. Kemudian bagaimana saat ini sudah terjadi? Dan kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah SWT dari seluruh dosa. Kalau sudah terjadi, maka kita berkewajiban untuk bertobat. Dan kalau dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain seperti ghibah di sini, maka di sana ada 4 perkara yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bertobat. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan. Kemudian yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa ghibah ini di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat adalah meminta dihalalkan. Meminta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi. Kalau misalnya orangnya masih hidup, maka bisa seseorang datang kemudian meminta dihalalkan, meminta maaf. Dan apakah harus dia menyebutkan bahwa dia dulu pernah ghibah, pernah mengatakan demikian dan demikian? Seandainya seseorang mengatakan, saya mohon dimaafkan seluruh kezaliman yang saya lakukan terhadap dirimu, kemudian dia mengatakan iya, maka ini sudah cukup. Ya, tidak perlu seseorang memperinci. Seandainya dia mengatakan maafkan seluruh kesalahan saya, maka ini sudah cukup.
apabila dia memang memaafkan yang demikian. Apalagi dikhawatirkan justru ketika diperinci maka akan menambah permasalahan, akan mendatangkan Masalah penyakit baru. sehingga cukup seseorang meminta maaf secara umum. Iya. Ini kalau memang bisa dilakukan. Iya. Tapi kalau misalnya sudah meninggal dunia, Nah, itu dia. sementara kita pernah menggibai orang tersebut, tentunya tidak mungkin kita meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dia tidak mendengar apa yang kita ucapkan, dan seandainya dia mendengar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Lalu bagaimana yang kita lakukan? Wallahu alam, dalam keadaan seperti ini seseorang banyak mendoakan orang tersebut. Iya. Banyak mendoakan orang tersebut. Iya. Sampai dia merasa bahwasanya dia sudah memberikan sesuatu yang besar kepada orang tersebut. Misalnya banyak didoakan dengan ampunan dosa. Sering dia mendoakan orang tadi. Banyak didoakan dengan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Memperbanyak doa untuk orang tersebut. Semoga yang demikian bisa menjadi sebab yang seseorang mendapatkan taubat yang nasuha dari Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya, seperti itu jadinya. Banyak mendoakan mungkin jika bagi orang yang sudah terlanjur sudah wafat begitu saja, kita doakan beliau ya supaya dijauhkan dari api neraka begitu saja, semoga diampuni dosa-dosanya begitu ya Ustaz ya, nggak apa-apa ya begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian kita masuk telepon lagi, Masya Allah deras nih. Coba kita sapa sekarang nih dari Palembang sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alfiah di Palembang, betul ya Bu? Iya betul. Silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan, saya bekerja di memasak ini anak-anak santri pondok pesantren. Jadi kalau bangun jam 2 itu mungkin tersiksa waktu sekitar nanti jam sekitar 4:30 Ustadz waktunya untuk sholat itu. Jadi pasti tetap memimpikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apakah saya tidak sempat Ustadz mengaji malam itu jam 2-nya itu, misal kita bangun sampai 4:30 itu belum beres Ustadz. Jadi kadang masih tersisa waktu untuk sholat malam itu 4:30 Ustadz sebelum subuh. Jadi kurang jam. Tapi yang jelas kami tetap memimpikan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Gimana solusinya Ustadz? Karena kan masak itu tidak bisa tidak bisa ditinggalkan Ustadz. Ibu Alfiah. Iya. Ibu masih Ya. masak waktu 10 hari terakhir pondok pesantren masih belum libur, Bu? Sudah nanti 10 hari insya Allah libur. Tapi yang kemarin-kemarin ini sampai hari ini belum Ustadz. Oh ya. Belum libur, Ustadz. Ya baik. Iya Ustadz. Bisa didengar dengan jelas Ustadz suara Ibu Alfiah? Ya, Taib. baik. Ya, terima kasih Ibu Alfiah sudah telepon ke Fatwa TV. Ditunggu jawabannya ya Bu. Taib. Jazakallah khairan. Iya. Ya. Tafadhol Ya. Ustadz. Baik. Di saat sebagian saudara-saudara kita ada yang bermalas. Syukurlah. Ada yang bermalas-malasan di hari-hari tersebut. Iya. Tapi di sana ada sebagian saudara kita yang dia punya semangat tinggi Iya, betul. untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, padahal dari sisi kesempatan, dari sisi kesibukan, Tinggi. dia tidak memungkinkan untuk bisa full. Iya. Syukurlah Ustaz. Ya. Ini peringatan tentunya bagi kita semuanya, bagi yang diberikan kesehatan, bagi yang diberikan waktu luang, yang dia tidak ada ikatan apapun untuk bisa melakukan i'tikaf ini di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Sekarang kasus di dalam kasus ibu ini.
Ya, Iya. beliau ingin mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, cuma dia punya kewajiban untuk masak. Iya. Nggak bisa ditinggal. Sementara Gosok. dia juga ingin mendapatkan keutamaan yang besar. Iya. Maka apa yang harus dilakukan? Jadi untuk mendapatkan keutamaan ini, intinya adalah seseorang menggunakan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya. Ya, mulai dari habis maghrib ya sampai terbit fajar. Ya. Kita maksimalkan untuk banyak ibadah di malam tersebut. Dan ibadah banyak. Di antaranya adalah sholat malam. Dan sholat malam di malam Lailatul Qadar dimulai setelah sholat Isya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan juga mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa yang telah lalu. Dan orang yang salat bersama imam sampai selesai, maka ditulis salat selama 1 malam. Jadi seandainya kita nggak sempat melakukan banyak sholat, banyak rakaat sholat malam di akhir, maka kita bisa mengikuti sholat malam bersama imam di awal. Ya, dan sholat bersama imam sampai selesai, supaya mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Ya. Kemudian di antara ibadah yang lain bersedekah. Bersedekah di malam tersebut. Ya, dan bersedekah bisa langsung diberikan pada seseorang yang membutuhkan di depannya atau dengan mentransfer. Kemudian membaca Al-Quran, berzikir, berdoa. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kita memperbanyak Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kita memperbanyak doa ini, dan kita dalam keadaan masak, kita juga bisa memperbanyak membaca doa ini, berzikir. Kemudian setelah itu kalau sudah selesai jam 4:30 masih ada waktu untuk melakukan sholat malam. Kalau kita ingin menambah silahkan, karena memang sholat malam sekali lagi ini tidak dibatasi dengan rakaat tertentu sampai datang waktu subuh. Kalau memang sebelumnya sudah witir, ya tidak perlu witir lagi, cukup kita nambah 2 rakaat sampai waktu subuh. Tapi kalau sebelumnya belum witir, maka kita akhiri salat malam kita dengan witir sebelum datangnya waktu subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya, tips dari antum ya, kepada Masya Allah, kita betul-betul ini apa ya, iri ya begitu Ustaz ya, di tengah kesibukan memasak yang nggak bisa ditinggal, beliau masih kepikiran pengen bisa dapat keutamaan ini Ustaz ya, malam-malam Ramadan. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu Bu Alafiyah ya, semoga Allah mudahkan ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini sudah masuk lagi telepon. Wah, Masya Allah, banjir, Masya Allah. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni di Padang, betul ya Bu? Iya. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya, apakah zakat emas perhiasan yang dipakai, apakah emas perhiasan yang dipakai dikeluarkan zakatnya Ustadz? Itu aja Ustadz. Sebentar, Ibu Reni, bisa dimonitor Ustadz suaranya Ibu Reni? Iya. Bisa jelas ya Ustadz? Taib lah kalau gitu. Ditunggu ya Ibu jawabannya. Iya. Iya, terima Jazakallah kasih. khairan Ustadz. Wa iya ki. Tafadhol Ustadz. Pertanyaannya adalah tentang masalah zakat yang dipakai, apakah ini termasuk di antara yang diwajibkan untuk dizakati? Nah, baik yang disimpan maupun yang dipakai oleh seorang wanita, maka itu termasuk
yang harus dizakati. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, begitu Ustadz ya. Nah, simpel, tepat, padat. Nah, begitu ya Bu ya. Jadi seperti itu jawaban Ustadz Roy, bisa dipahami ya. Kalau nggak kurang jelas, tanya lagi Bu, telepon lagi. Dan bagaimana teman? Apakah ada telepon masuk lagi? Coba kita nantikan sesaat. Oh, bagaimana? Ada telepon ya? Oke, kita tunggu sebentar untuk bisa disambungkan. Untuk bagi penelpon, pemirsa Fatwa TV yang sedang menyaksikan Fatwa TV, mohon mencari posisi telepon di udara lepas atau yang lebih ini supaya sinyal teleponnya jelas ya, suaranya tidak putus-putus. Sekarang datang dari Ibu Lilis. Ibu Lilis di Tangerang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis, silakan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz Roy. Mas Pongki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Ustadz, Ana mau bertanya, Ustadz, terkait dengan kunut witir. Nah, biasanya Ana itu selalu di setiap witir tadinya melakukan membaca kunut witir. Nah, tapi Ana pernah menyimak di kajian di TV-TV sunnah ya, gitu ada salah satu ustadz yang menyatakan kunut witir itu adalah disunahkannya adalah di 10 malam terakhir di Ramadan. Nah, jadi terus ini bagaimana Ustadz ya? Apakah yang ininya bagaimana gitu Ustadz ya? Anak ingin tahu aja. Jadi harus di setiap kunut ataukah harus yang abdolnya di 10 malam terakhir Ramadan aja atau bagaimana Ustadz ya? Mohon penjelasannya buat anak. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lilis. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Bisa dimonitor suara Ibu Lilis? Iya. Bisa, Pak. Tafadhol Ustaz ya. Memang ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini tentang disyariatkannya kunut witir. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu taala alam, kunut witir ini disyariatkan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Iya. Di awal bulan maupun di pertengahan maupun di akhir. Iya. Jadi disyariatkan sepanjang tahun. Tidak ada di sana waktu yang khusus, hanya disyaratkan di waktu tertentu, tidak. Jadi kunut witir ini bisa dilakukan dan disyaratkan sepanjang tahun di bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, di awal, di tengah maupun di akhir. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu ya Ustaz ya, begitu dari antum. Kemudian Ibu Lilis, nah sudah dapat ya tipsnya ya, seperti itu fikih untuk sholat witir ya, begitu tipsnya dari Ustadznya. Sekarang sudah ada telepon lagi masuk ya sepertinya ya. Oh tidak ada, kita lanjut sekarang, alhamdulillah. Nah coba kita lanjut pertanyaan dari Ibu Ella Juhaila. Ibu Ella Julaiha. Ya, tahu Ella Maha bisa terbalik, bisa repot nih kayaknya. Ibu Ella Julaiha di Pekanbaru Riau, begini bunyinya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Roy izin bertanya Ustadz. Yang mau Ana tanyakan Ustadz, Ana sering kehilangan barang-barang. Sering kehilangan barang-barang yang tidak terlalu berharga seperti pakaian, dompet, boneka, seperti itu. Hilangnya di dalam rumah Ustadz. Mungkinkah ada makhluk lain yang iseng ya menyembunyikannya Ustadz? Tanda tanya. Suami Ana orang yang percaya dengan jimat Ustadz. Sudah 3 macam jimatnya yang Ana buang. Bisakah makhluk lain itu membalas dendam kepada Ana? Syukran atas jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Begitu. ya, wallahu a'lam. Mungkin kita yang lupa menempatkan barang tersebut, atau di sana ada seseorang yang mengambilnya atau menyembunyikannya. Tidak bisa kita pastikan bahwasanya itu diambil oleh makhluk halus atau diambil oleh jin. Jadi masih banyak di sana kemungkinan. Cuma yang perlu kita sampaikan di sini, apa yang terjadi di dalam rumah, bahwasanya seorang suami ini masih meyakini tentang adanya jimat atau memakai jimat, maka tentunya ini adalah kemungkaran yang harus diingkari, dan seorang istri tentunya mengingkari kemungkaran tersebut sesuai dengan kemampuannya.
Kalau memang bisa dengan tangannya, sebagaimana ucapan Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Karena siapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau bisa dengan tangannya maka silakan. Dia membuang jimat tersebut dan tidak dikhawatirkan di sana mudarat. Maka apa yang dilakukan ini sudah bagus. Tapi seandainya tidak mampu untuk melakukan pengingkaran kemungkaran dengan tangan, maka dengan lisan. Dengan lisan, yaitu dengan memberitahu tentang hukum dari memakai jimat tersebut. Jadi kalau memang belum dinasihati dengan lisan, maka dinasihati dengan lisan. Dibuang jimatnya kalau memang ketemu ada di dalam rumah, dan orangnya juga dinasihati bahwasanya seorang muslim bertawakal hanya kepada Allah SWT, dan Nabi SAW melarang ya kita untuk menggantungkan jimat atau memakai jimat, dan dialah yang mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah SWT. Nah, Ya begitu ya Ustaz ya. Jadi daripada sekedar barang-barang kecil yang hilang itu, bahkan ada lebih urgent ya, lebih penting ya Ustaz ya, dari untuk memberikan edukasi atau memberikan ilmu kepada pengetahuan kepada suaminya untuk segera meninggalkan ya Ustaz ya, untuk keselamatan keluarganya ya Ustaz. Itu kasihan sekali. Itu lebih urgent yang harus segera ditangani ya ibu yang bertanya tadi itu ya, untuk Ibu Ella ya, Ibu Ella tadi di website tadi, Ibu Ella Julaiha tadi ya. Sekarang ada telepon masuk, coba kita sapa sebentar, nantikan. Ya, Ibu Iis di Bandung sudah tersambung. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin tanya Ustadz. Baik. Silakan ya, Ibu. Begini, kalau ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar untuk seorang istri dan tidak bisa iktikaf di masjid atau di musola gitu, bagaimana kalau misal diamalkan di rumah di sepanjang malam itu gitu, bisa apa enggak, terus apa saja yang harus diamalkan pada malam itu. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iis sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, tapi Ustaz, tafadhol Ustaz. Baik. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, seseorang mengisi malam-malam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Ya. Termasuk ketika seseorang berada di rumahnya, kalau memang tidak memungkinkan untuk beriktikaf di masjid, maka dia mengisi malamnya dengan berbagai ibadah. Adapun menganggap misalnya atau niatnya adalah beriktikaf tetapi di rumah, maka yang namanya iktikaf ini hanya disyaratkan di masjid saja. Ya. Allah SWT mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Ya. Jadi iktikaf adalah ibadah khusus di masjid saja. Ya. Tidak bisa dilakukan di rumah atau di tempat yang lain, hanya dilakukan di masjid saja. Ya. Sehingga kalau kita ingin beribadah di rumah di malam-malam tersebut, ibadah secara umum. Ya. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, tanpa ada niat di sana iktikaf di rumah. Ya. Ya, karena iktikaf sekali lagi ini hanya dilakukan di masjid. Nah, jadi ibu bisa membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak doa, memperbanyak sholat malam di malam tersebut, dan menghidupkan malam. Artinya sebagian besar malam digunakan untuk ibadah. Ya. Dan boleh seseorang istirahat. Dan banyak di antara kita yang mungkin tidak mampu untuk
tidak tidur selama 1 malam. Seandainya kita ingin tidur 1 jam, 2 jam, kemudian bangun lagi, membaca Al-Quran, sholat lagi, tidak masalah. Iya. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya Ustaz ya, jadi tidak mengapa walaupun hanya istirahat sebentar. Jangan lupa pasang alarm biar bisa bangun, kalau nggak bablas tidurnya. Dan ini ada telepon lagi. Ustaz, Masya Allah Ustaz, ini penelpon perempuan semua Ustaz, semangatnya tinggi sekali untuk mencari ilmu ini. Barakallahu fikum. Kemudian ini ada telepon baru lagi, Umu Yodi itu, Masya Allah. Dari Pekanbaru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya, Umu Yodi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Seperti ini Ustaz. Saya mempunyai 2 orang abang sepupu yang telah mengasuh saya dari anak-anak sampai remaja. Setelah kuliah saya baru paham bahwa sepupu itu bukan mahram. Namun di adat kami sudah memahami bahwa sepupu itu adalah saudara kandung. Seperti itu adat di tempat kami. Terus sekarang Ustaz, kami sudah sama-sama tua. Sepupu anak itu sudah berumur 69 dan 66. Saya sendiri sudah berumur 59 tahun. Lebaran nanti kalau seandainya kami bertemu, apakah boleh Ana memeluk mereka karena bentuk kasih sayang Ana karena mereka telah mengasuh Ana dulu sejak kecil. Baik. Ya, itu saja Umu Yodi. Ya. Bisa dimonitor Ustaz ini pertanyaannya? Ya. Iya, taib. Barakallahu. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV Umu Yodi. Zakillah khairan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Baik. Seseorang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk diamalkan. Nah. Dulu kita tidak tahu, kemudian melakukan, maka semoga Allah SWT mengampuni. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa sepupu ini bukan mahram. Kalau dia bukan mahram, berarti berlaku hukum-hukum ya seorang yang hubungan antara seorang laki-laki atau wanita dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berkhalwah. Yeah. Baik di hari raya maupun di luar hari raya. Yeah. Sehingga tentunya nasihat kami, kalau memang kita sudah tahu hukumnya, maka tidak boleh nanti di hari raya maupun di luar hari raya kita bersalaman dengan seseorang yang bukan mahram kita. Dan alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita praktekkan dan dipraktekkan sama ikhwah dan juga akhwat, saudara dan juga saudara kita yang mereka sudah mengenal, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya maksudnya kita masih bisa menyambung tali silaturahim, masih bisa harmonis ketika bersama dengan keluarga, masih bisa menumbuhkan keceriaan meskipun kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Alhamdulillah. Jadi kadang ini dari syaitan saja yang membisikkan kepada manusia, nanti kalau kamu tidak salaman, kamu akan dikatakan seperti ini, katakan seperti ini. Akan merenggangkan hubungan di antara keluarga dan seterusnya. Ini adalah bisikan dari syaitan. Jadi seseorang insya Allah bisa menggabungkan antara tetap bermuamalah yang baik dengan manusia, dan yang kedua dia tetap menjaga syariat Allah SWT. Di antaranya adalah tidak bersalaman dengan yang bukan mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang setan berbisik macam-macam ya. Setan melari dalam darah ya Ustaz ya. Dibikin-bikin perasaan seperti itu ya. Nah, nggak afdol nih kalau nggak salapan gitu ya. Dan kita coba jazakallahu Ustaz atas jawabannya kepada Umu Yodi. Dan kemudian apakah ada telepon teman? Ada. Oh ya ada. Masya Allah. Coba kita sapa lagi. Dari Umu Ali di Palembang. Umu Ali di Palembang. Coba kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Ali, tafadhol pertanyaan disampaikan kepada Ustadz Abdullah Roy. Semoga Allah memberkahi waktu dan ilmu Ustadz. Ustadz, Ana ingin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa beriman
secara kafah pada takdir yang baik maupun yang buruk. Karena terkadang tahu sudah ilmunya tapi masih jatuh dalam kebingungan Ustadz untuk menerimanya Ustadz. Jazakallahu khairan Ustadz. Wa ya, tafadhol Ustaz. Baik, seseorang ketika dia ingin untuk beriman dengan takdir secara utuh, secara sempurna, maka tentunya dia harus mengawali dengan mempelajari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan iman dengan takdir ini dari sumber yang benar, yaitu dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dijelaskan oleh para duat, para masyayikh, para asatidzah yang mereka berpemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus salih. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia ilmui dalam kehidupan dia sehari-hari. Jadi niat yang pertama sebelum dia belajar adalah ingin mengamalkan. Dan di antara pembahasan yang disebutkan dalam iman dengan takdir adalah beriman bahwasanya segala sesuatu telah diketahui oleh Allah SWT sebelum terjadinya. Allah SWT tahu apa yang akan terjadi di dunia ini maupun di akhirat sebelum terjadinya. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya segala sesuatu telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, dan apa yang terjadi di dunia ini dan juga di akhirat sesuai dengan apa yang Allah tulis, tidak lepas dari apa yang telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa Allah SWT dialah yang berkehendak, dan apa yang terjadi di dunia berupa gerakan, diamnya sesuatu, nikmat, musibah, kecerdasan, maka semuanya adalah terjadi dengan kehendak Allah SWT. Allah SWT menghendaki maka terjadi. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah yang dilakukan oleh seseorang berupa amal, baik ketaatan maupun kemaksiatan, atau kegiatan-kegiatan dia secara umum, maka ini semua yang menciptakan perbuatan hamba adalah Allah SWT. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin seseorang di awal agak sulit, padahal dia sudah belajar. Tapi ketika terjadi musibah misalnya, ya diuji dari sisi ekonomi, atau diuji dari sisi meninggalnya seorang keluarga, kemudian lupa dengan apa yang sudah dia pelajari selama ini, sehingga masih muncul dari lisannya ucapan yang tidak baik dan atau perbuatan yang tidak baik yang menunjukkan ketidakridhaan dia dengan takdir Allah. Maka inilah di antara kelemahan kita, dan seseorang berusaha untuk mengamalkan. Seandainya dia lalai sehingga tidak mengamalkan tentang keharusan beriman dengan takdir tadi, yaitu harus bersabar, maka dia ketika sadar dia beristighfar, dan nanti kalau ada kejadian lagi maka dia berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Demikian seterusnya. Seseorang tidak putus asa, terkadang dia gagal dalam sebuah permasalahan, tapi dia berusaha untuk memperbaiki lagi, sehingga ketika nanti ada musibah kembali, maka dia bisa mengamalkan apa yang sudah dia pelajari berupa keharusan beriman dengan takdir Allah SWT. Dan sebenarnya praktek beriman dengan takdir Allah SWT ini bukan hanya ketika musibah saja, termasuk ketika seorang mendapatkan nikmat,
maka dia sadar bahwasanya nikmat tersebut adalah dengan takdir Allah. Ya, dan ketika dia sadar ini adalah sudah dituliskan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Saya berpuasa, saya bersedekah, amal soleh yang dia lakukan sudah ditakdirkan. Atau dia mendapatkan nikmat berupa harta, naiknya jabatan, dan seterusnya. Dia sadar ini adalah sudah dituliskan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Sehingga dia pun tidak sombong. Ini adalah karunia dari Allah SWT dan juga anugerah dari Allah SWT. Kita tidak lupa diri, tidak berlebihan di dalam kebahagiaan kita. Ini adalah taufik dari Allah SWT. Kita sandarkan kenikmatan tersebut kepada Allah SWT. Dan setiap hari kita antara nikmat dan juga musibah. Sehingga setiap hari sebenarnya, setiap waktu kita bisa praktekkan keimanan terhadap takdir tersebut. Semoga Allah SWT memudahkan kita semuanya dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu ya Ustaz. Jadi ya, beriman kepada takdir seperti itu. Jadi sudah diciptakan 50.000 tahun ya Ustaz. Semua apa yang terjadi pada kita ini Ustaz ya. Jadi kita harus berupaya keras untuk menerima takdir seperti itu ya. Harus sadar Ustaz, dalam keadaan sadar ya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian apakah ada telepon teman? Baik, sebentar, sedang diproses. Ibu Indah di Deli Serdang. Nah, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, silakan disampaikan pertanyaannya. Afwan, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz, mohon dapat dijelaskan mengenai hukum qada puasa atau fidyah puasa untuk ibu hamil dan menyusui. Kebetulan tahun 2020 yang lalu saya kan hamil dan itu melewati Ramadan sehingga saya tidak berpuasa. Dan disarankan untuk membayar fidyah saja dan itu sudah ditunaikan. Dan berlanjut di tahun berikutnya menyusui selama 2 tahun sehingga saya tidak berpuasa selama 2 kali Ramadan dan belum membayarkan atau menunaikan fidyahnya itu. Dan saya baru teringat sekarang karena kekhilafan anak juga ini mau mengkodok atau membayarkan fidyahnya itu yang harus saya tunaikan yang mana? Salah satunya atau keduanya? Jikapun membayar fidyah, apakah saya cukup membayarkan fidyahnya saja tanpa mengkodok atau saya harus mengkodok dan membayarkan fidyahnya? Beserta hitungannya bagaimana ya Ustadz? Itu saja. Baik. Barakallahu fikum. Ibu Indah sudah telepon ke Fatwa TV. Terima kasih. Iya, wa iyaki. Tafadhol Ustadz. Baik, secara singkat, kalau mengqadha jelas. Jadi selama 3 tahun kalau tidak salah tadi ya, ketika hamil, kemudian 2 tahun berikutnya adalah karena menyusui. Maka hari-hari yang kita tinggalkan harus kita mengqadhanya. Ya, harus kita mengqadhanya. Sesuai dengan kemudahan nanti setelah Ramadan kita cicil. Mau tiap hari silahkan, atau Senin dan Kamis, atau 2 hari sekali misalnya, sampai selesai. Maka mengqadha ini menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala alam, mengqadha ini jelas harus diqadha. Kemudian yang kedua tentang masalah fidyah, maka dilihat keadaannya. Kalau misalnya kita meninggalkan puasa saat itu karena kita lemah atau ya baik karena hamil atau karena menyusui, kita melihat diri sendiri kok lemah. Seandainya dia berpuasa, maka dalam keadaan seperti ini dia seperti orang yang sakit. Iya. Orang yang sakit
dan dia tidak harus membayar fidyah, tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Dia hanya mengqadha saja. Sebagaimana firman Allah SWT, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa yang sakit di antara kalian atau dia safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Jadi ibu yang hamil, ibu yang menyusui, dia meninggalkan puasa karena melihat dirinya lemah, maka dia seperti orang yang sakit. Tapi kalau dia melihat pada keadaan bayinya, dia sendiri kuat sebenarnya. Cuma melihat janin yang ada di dalam perutnya, kata dokter, kalau sampai ibu berpuasa ini memudarati anaknya. Sementara dia sendiri kuat sebenarnya, tapi dia melihat janinnya. Atau dia sedang menyusui, khawatirnya susu tidak ada, akhirnya yang termudarati adalah anaknya. Berarti di sini dia meninggalkan puasa karena orang lain. Nah, kalau karena orang lain, maka dia diharuskan untuk membayar fidyah. Berarti apa? Kalau keadaan yang pertama tadi, karena diri sendiri, dia hanya berkewajiban untuk mengqadha. Tapi kalau dia meninggalkan puasa karena orang lain, karena bayinya, karena janinnya, maka dia harus membayar fidyah. Artinya ada kewajiban mengqadha dan juga ada kewajiban membayar fidyah. Ini dilihat keadaan ibu yang mana. Makanya tadi kita katakan kalau mengqadha, maka pendapat yang lebih kuat wallahu alam, dalam semua keadaan harus mengqadha. Keadaan harus mengqadha. Dan mengqadha sesuai dengan kemudahan. Ya seperti yang tadi kita sebutkan, kalau memang bisa tiap hari, alhamdulillah. Kalau tidak ya dicicil sedikit demi sedikit. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz. Jadi ya, triknya seperti itu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi karena, kalau saya ulang sedikit, kalau karena dirinya yang lemah, berarti harus ganti aja ya, nggak perlu fidyah Ustaz ya. Ganti aja. Ya. Nah, terus kalau janinnya khawatir atau air susunya kurang sehingga bayinya kurang asupan gizinya, maka bayar fidyah. Tapi ganti juga. Tapi ganti puasa juga. Bayar fidyah dan qadha. Nah, begitu paham ya. Ibu-ibu tuh ya yang melahirkan, menyusui, nifas, menyusui, puter begitu terus setiap tahun. Nah, seperti itu tips dari Ustadz. Seperti itu dia. Kecuali untuk mereka yang tidak ada harapan kesembuhan seperti Ustadz ya, seperti udah 70 tahun, 75 begitu Ustadz ya, dan sakit-sakitan ya Ustadz ya. Jadi tidak perlu qadha ya Ustadz ya, begitu ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz atas tipsnya dan semua nasihat yang semua kita sudah di-share kepada kami. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ustadz. Masya Allah baru. Dan semuanya perempuan Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz, dan semangat tinggi mereka kaum akhwat. Barakallahu fikum Ustadz atas ilmu yang sudah di share kepada kami semua yang ada di, semoga kami dapat mengambil ibrahnya. Ustadz, bolehkah kami tutup acaranya? Silakan Pak Pung. Maunya sih nambah 1 jam lagi, nggak bisa. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz dan timnya yang ada di sana. Akhi Sulaiman ya. Pemirsa Fatwa TV, nah sudah tuh selesai tuh ya. Sayang sekali yang kami mohon maaf buat mereka yang tidak sempat terangkat teleponnya. Ya maklum ya, deras teleponnya berebutan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya sekolah pesantren? Ya kalau Pak, Masya Allah. Sudah bersuci atau berumah. Kemudian bersentuhan dengan suami